Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, di video kali ini, di pertemuan sekarang ini, kita akan membahas soal untuk menindaklanjuti materi yang kemarin. Kita kan kemarin baru membahas 2 soal ya tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, di pertemuan kita yang sekarang ini, kita lanjut ke masih membahas soal seputar larutan elektrolitnya yang nomor 4 sampai nomor 6 yang di PPT itu ya yang sudah saya share juga. PPT-nya sudah saya share, tapi belum dibahas. Jadi kita bahas di video kali ini. Teman-teman jangan lupa absen di e-learning ya, seperti biasa seperti itu. Nah, untuk video kali ini teman-teman jangan lupa diperhatikan karena setelah teman-teman menonton video ini, nanti kita akan melakukan kuis yang berhadiah ya. Kuisnya santai, tapi juga tentunya ada materi tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, jadi mohon diperhatikan, kuisnya itu berhadiah untuk 1 orang yang mendapatkan poin tertinggi. Nanti kuisnya itu lewat Quizzes. Teman-teman sudah pernah kuis lewat Quizzes? Insya Allah seru kok. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal yang ketiga. Nah, Nah, kelihatan ya teman-teman, contoh soal yang ketiga. Oke, sebentar ini agak ketutup soalnya. Nah, fokus ya, larutan dibuat dengan melarutkan 7,5 gram suatu zat elektrolit biner. Kita satu-satu. 7,5 gram, berarti dia sebagai massa pelarutnya. Maaf, massa zat terlarut ya, atau gram 7,5 gram. Kemudian MR-nya, MR dari zat terlarut tersebut 60 gram per mol. Kemudian ke dalam 100 gram air. Berarti 100 gram air ini sebagai apa? Sebagai massa pelarutnya atau simbolnya itu P. Kemudian larutan mendidih pada suhu 101,04 derajat Celcius sebagai TB, itu titik didih larutan. Nah, maka hitunglah derajat ionisasi senyawa elektrolit biner. Elektrolit biner itu, coba teman-teman searching, elektrolit biner itu dia itu senyawa yang jumlah ionnya itu ada 2. Gitu. Kemudian KBR-nya 0,52 derajat Celcius per molar. Nah, TB-nya, TB pelarut murninya, nah kita kan tahu tadi pelarut murni itu air. Nah, jadi titik didih air itu berapa? Titik didih air itu 100 derajat Celcius. Nah, untuk elektrolit binernya ini berarti harga N-nya itu 2 karena jumlah ionnya itu ada 2. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya hitunglah derajat ionisasi. Nah, berarti alfanya. Oke, di sini kita punya rumus ini ya, kita cari dulu delta TB-nya. Delta TB sama dengan TB dikurangi TB0. TB itu sebagai titik didih larutan, tadi sudah diketahui 101,04, kemudian TB0-nya, pelarut murninya, titik didih pelarut murninya juga sudah diketahui 100 derajat Celcius. Misal pelarut murninya air, walaupun tidak diketahui di soal, tapi teman-teman itu harus tahu ya, masa titik didih air nggak tahu? Titik didih air itu 100 derajat Celcius, sudah dikurangi didapatkan hasilnya 1,04 derajat Celcius. Nah, ini baru delta TB-nya. Kemudian kita pakai rumus yang kedua ini. Kita punya rumus delta TB sama dengan KB dikalikan M molalitas dikalikan I atau faktor Van Hoff-nya. Nah, M-nya atau molalitasnya itu adalah gram per mR dikalikan 1000 per P. Nah, dimasukkan ya. Dimasukkan satu-satu, kita cari I-nya. Karena alfa itu, dia itu bagian dari I. Jadi nanti kita cari sendiri I-nya atau mau langsung dimasukkan di sini. 1 plus N min 1 dikalikan alfa bisa juga, tapi kalau dari saya sendiri itu saya masukkan I-nya dulu biar nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini 1,04 jika dihitung bisa menghitung ya sama dengan 0,65 dikalikan I. Nah, I-nya didapatkan berapa? 1,6.
Gitu. 104 dibagi 0,65 itu 1,6. Nah, lanjut kita punya ini. I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. I-nya sudah diketahui 1,6. N-nya juga sudah diketahui tadi ya, elektrolit biner. N-nya itu 2. Kemudian min 1 dikalikan alfa. Nah, ini bisa dihitung, didapatkan alfanya itu 0,6. Sebentar sampai sini paham ya teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di grup atau chat Ibu gitu ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Hitunglah titik beku larutan H2SO4 0,1 molal jika diketahui asam tersebut itu terionisasi sempurna KF-nya KF airnya 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, salah satu dulu yang diketahui titik beku larutan berarti titik beku itu TF ya. M-nya itu molalnya 0,1 M. Jadi ini sudah diketahui molalitasnya. Jadi tinggal dimasukkan jadi gampang. Kemudian jika diketahui asam tersebut terionisasi sempurna. Kalau terionisasi sempurna berarti dia elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat itu berarti dia alfanya itu biasanya 1 gitu. Kemudian KF airnya 1,86 derajat Celcius per molal. MrH2SO4-nya juga harus dicari. Di sini saya langsung tulis ya, MrH2SO4 itu 98 gram per mol. Teman-teman tahu ya, mencari MR itu seperti apa. Kemudian kita TF-nya, karena tadi pelarutnya itu berupa air, nah jadi titik beku dari air itu berapa? Titik beku dari air itu 0 derajat Celcius. Kalau air itu teman-teman harus hafal. Kecuali kalau pelarutnya itu yang lain biasanya diketahui di soal gitu. Kita lanjut, yang ditanya itu ada, maaf ini yang ditanya itu TF saja ya. Hitunglah titik beku yang ditanya TF. TB-nya ini enggak, saya lupa belum menghapus. Jadi ini TF yang ditanya itu TF, titik beku larutan. Nah, kita lanjut. Tadi kan terionisasi sempurna nih H2SO4 kan elektrolit kuat. Nah, mengionnya seperti ini, H2SO4 sama dengan 2H positif plus SO4 2 negatif. Nah, teman-teman bisa ya mengionkan dengan cara seperti ini. Selain H2SO4 juga harus bisa ya. Atau biasanya rumusnya kalau saya itu gini, AX BY sama dengan YAX pangkat X. Pokoknya nanti saya tuliskan. Kita lanjut ini saja dulu biar tidak bingung. H2SO4 sama dengan 2H positif plus SO4 2 amin. Nah, karena ini larutan elektrolit kuat itu N itu sama dengan 1, berarti ini yang H ini dia ionnya itu 2, yang SO4 2 negatif ionnya 1, berarti 2 tambah 1 hasilnya 3 atau N sama dengan I. N itu jumlah ion. Atau bisa juga teman-teman kalau bingung masukkan ke rumusnya yang tadi 1 plus N-1 dikalikan alfa itu juga bisa. Kalau alfanya zat elektrolit kuat, larutan elektrolit kuat itu 1. Jadi alfanya dimasukkan 1 gitu. Kita lanjut ya. I-nya sudah diketahui, jawab. Nah, ini kita punya rumus. Delta TF sama dengan KF dikalikan M dikalikan IM-nya tadi kan sudah diketahui 0,1 M, jadi tinggal dimasukkan aja, nggak usah pakai gram per M, dikalikan 1000 per P itu kelamaan. Karena udah diketahui, tinggal dimasukkan 1,86 kalikan 0,1 dikalikan 3. Nah, dapatnya 0,558 derajat Celcius. Nah, kemudian karena yang ditanyakan itu TF, maka kita pakai rumus lagi yang ini. Delta TF sama dengan TF0 dikalikan TF. Yang dicari TF berarti TF sama dengan TF0 dikurangi delta TF. Delta TF-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan. TF0-nya 0 derajat Celcius, min 0,558 derajat Celcius. Nah, dapatnya ini minus ya, karena titik beku itu kan biasanya kalau air aja itu membekunya 0 derajat Celcius, kalau air tersebut sudah ditambahkan zat terlarut, berarti dia membekunya itu lebih lama. Kalau lebih lama berarti titik bekunya itu lebih rendah dari 0 derajat Celcius ya, ini minus sampai minus ya 0,558 derajat Celcius. Jadi ketika masih air saja ya teman-teman, air saja itu dibekukan yaitu 0 derajat Celcius. Nah, ketika air tersebut dimasukkan larutan H2SO4, maka titik bekunya itu semakin turun. Jadi semakin turun dengan TF-nya itu jadi 0,558 derajat Celcius. Nah, itu ya.
Kita lanjut ke nomor yang kelima. Oke, berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam 500 ml air agar pada suhu 30 derajat Celcius isotonik dengan tekanan osmosis darah manusia, yaitu 7,7 atm. MR-nya sudah diketahui. Nah, yang diketahui pertama dulu. V-nya atau volume pelarutnya, volume airnya 500 ml. Kemudian pada suhu 30 derajat Celcius, karena ini osmosis, kalau suhunya itu bukan lagi Celcius, tapi pakainya Kelvin, jadi 30 derajat Celcius ini jadikan Kelvin dulu, alhasil 310 Kelvin. Kemudian 7,7 atm ini sebagai P atau tekanan osmosisnya. 7,7 atm, MR, NaCl sudah diketahui. Oh ya teman-teman, kalau pakai osmosis, tekanan osmosis itu biasanya ada R atau tetapan gasnya itu 0,0821 liter per atm per mol K itu biasanya. Ini lupa belum ditulis. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Berapa gram NaCl? Berarti yang tanyakan gramnya. Nah, kita lanjut. Oh ya, ini gara-gara ini kan tadi larutan elektrolit butuh yang namanya I, jadi teman-teman harus bisa mengionkan NaCl, Na plus Cl min. Nah, karena N sama dengan I, berarti N itu jumlah ion, ini jumlah ionnya 2, berarti I-nya juga 2, seperti itu. Itu kalau larutan elektrolit itu mudah. Kalau elektrolit kuat itu mudah, tinggal N itu sama dengan I, tapi kalau elektrolit lemah, itu perlu dihitung pakai rumus yang tadi. Elektrolit kuat juga bisa dihitung pakai rumus yang Van Hoff tadi. Gitu. Kita lanjut jawab. Nah, kita punya rumus I sama dengan MRT dikalikan I. Nah, M-nya, kalau tekanan osmosis itu pakainya molaritas, bukan lagi molalitas. Nah, M-nya kita tahu, M itu molaritas itu gram per mR dikalikan 1000 per RTI. Nah, gramnya dimasukkan, sudah diketahui semuanya ya. Oh, mohon maaf, gramnya yang dicari ya. Nah, gramnya yang dicari, yang dimasukkan ini, P, MR-nya dimasukkan, V-nya dimasukkan, RTI semua dimasukkan. Dihitung dan didapatkan gramnya itu 4,43 gram. Bisa ya menghitung ini ya caranya ya. Oke. Paham ya soal nomor 5 ini? Nanti kalau nggak ada yang paham bisa ditanyakan di kolom komentar boleh. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke, lanjut fokus lagi. Satu soal lagi ya teman-teman. Pada suhu 27 derajat Celcius sebanyak 34,8 gram kalium sulfat atau K2SO4, ini sebenarnya enggak ini senyawanya itu sebenarnya enggak diketahui, cuma namanya doang, tapi saya terpaksa saya kasih saja. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 900 ml, larutan yang terbentuk memiliki tekanan osmotik sebesar, berarti yang ditanyakan tekanan osmotik. Kita satu-satu ya, yang ditanya dulu. Maaf, yang diketahui dulu. Suhu 27 derajat Celcius. Berarti dia sebagai T. Suhunya dijadikan Kelvin, 300 Kelvin, sebanyak 34,8 gram. Berarti massa zat terlarut atau massa kalium sulfatnya atau gramnya. Dilarutkan hingga volumenya, V-nya itu 900, larutan yang terbentuk hingga memiliki tekanan osmotik, berarti yang ditanyakan itu tekanan osmotiknya, R-nya. MRK2SO4 juga sudah saya cari, 174 gram per mol. Yang ditanya P-nya atau tekanan osmotiknya. Nah, oke teman-teman, kan ini K2SO4 ya, ini termasuk garam ya, ini. Dia itu elektrolit kuat. Jadi, kalau elektrolit kuat berarti I sama dengan N, atau N sama dengan I, jumlah ion sama dengan I, jumlah ionnya ada 3. Nah, jadi I-nya itu ada 3. Lanjut, rumusnya bersama seperti tadi, P sama dengan MRTI. Cuman ini yang ditanyakan itu yang P. Nah, gram per MR dikalikan 1000 per V dikalikan RTI. Gramnya tinggal dimasukkan semuanya, dihitung, dapatlah P-nya itu 16,4 gram. Nah, sudah selesai. Oke teman-teman, jadi
Di video kali ini cuma bahas 4 soal, selanjutnya teman-teman bisa langsung join ke WA group kembali untuk melaksanakan kuis. Semangat ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.